Assalamualaikum kawan-kawanku semuanya. Kalimantan Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi kekayaan alam yang melimpah, terutama dalam sektor perkebunan kelapa sawit dan pertambangan. Meskipun namanya mungkin tidak sepopuler provinsi tetangganya seperti Kalimantan Tengah, Selatan, dan Timur. Kalimantan Barat juga dikenal sebagai lumbung pertanian, perkebunan, serta sumber daya mineral seperti emas dan bauksit. Sayangnya, provinsi ini masih terbelit berbagai masalah kronis, seperti kemiskinan, korupsi, dan dinamika politik yang tidak sehat. Berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pada tahun 2019, Kalimantan Barat menempati urutan ketiga sebagai provinsi dengan lahan perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia, dengan luas mencapai 1,8 juta hektar. Terjadi penambahan lahan sawit di Kalimantan Barat pada 2023 menjadi 2.017.456 hektar. Hal ini sungguh sangat signifikan. Sementara itu, luas area kebun kelapa sawit nasional pada 2023 mencapai 16,8 juta hektar, yang merupakan peningkatan sebesar 56,5% dibandingkan tahun 2014. Berikut ini adalah luas areal kelapa sawit di beberapa kabupaten di Kalimantan Barat. Sambas 95.955 hektar, Bengkayang 128.498 hektar, Landak 135.708 hektar, Mempawah 21.113 hektar. Keberadaan perkebunan kelapa sawit di provinsi ini dimulai sejak tahun 1980-an, ketika pemerintah melalui PT Perkebunan Nasional mengembangkan lahan tersebut dengan pola kerjasama dengan masyarakat. Namun, perjalanan ini tidaklah mulus. Konflik lahan dengan komunitas adat dan ekspansi investasi swasta yang tidak terencana menjadi tantangan besar. Ironisnya, meskipun memiliki lahan perkebunan yang luas, Kalimantan Barat pernah tercatat sebagai provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi di Kalimantan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2019, angka kemiskinan di Kalimantan Barat mencapai 7,49%. Lebih tinggi dibandingkan provinsi lain di Kalimantan, seperti Kalimantan Utara yang sebesar 6,63%, Kalimantan Timur 5,94%, Kalimantan Tengah 4,98%, dan Kalimantan Selatan 4,55%. Pada Maret 2021, jumlah penduduk miskin di Kalimantan Barat tercatat sebesar 7,15%, atau sekitar 367.000 orang. Masalah ini semakin diperparah dengan kebakaran hutan yang sering terjadi, yang sebagian besar disebabkan oleh aktivitas perusahaan kelapa sawit ilegal. Menurut data yang kami ambil dari Betahita, luas kebun sawit yang berada dalam kawasan hutan di Kalimantan Barat mencapai 189.000 hektar. Salah satu contohnya adalah perkebunan kelapa sawit milik PT Kaliau Mas Perkasa, yang masuk dalam kawasan Taman Wisata Alam Gunung Melintang. Maman Suherman, Direktur Perusahaan Perkebunan Sawit, PT Kaliau Mas Perkasa atau KMP, akhirnya tak bisa berkutik lagi. Setelah buron sejak 2017, pria 60 tahun itu ditangkap tim tangkap buronan atau tabur Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, dibantu Kejaksaan Agung pada 27 September 2021 lalu. Kasus pembalakan hutan lindung yang melibatkan perusahaan sawit pimpinan Maman yang terletak di Desa Kaliau, Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalbar ini berawal dari 2011. Saat itu, tim Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalbar menemukan fakta berupa tanaman sawit, jalan utama, dan jalan blok KMP masuk dalam Taman Wisata Alam Gunung Melintang. Mas Yehudi, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar saat itu, mengatakan, berdasarkan putusan Mahkamah Agung, Maman vonis 3 tahun penjara, denda 750 juta rupiah atau subsidiar 3 bulan penjara. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat juga menjadi penyumbang kabut asap terbesar, yang mengancam kesehatan manusia dan keselamatan makhluk hidup lainnya. Salah satu daerah yang terdampak adalah Desa Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, di mana ribuan hektar tanah gambut terbakar dan mengalami kerusakan yang tidak dapat dipulihkan kembali. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyegel 26 perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat yang konsesinya terbakar. Salah satu contohnya adalah P. Raffi Kamajaya Abadi yang dihukum denda sebesar 917 miliar rupiah oleh Pengadilan Negeri Sintang karena terlibat dalam kebakaran hutan. Selain itu, PT Putra Lirik Domas juga dijatuhi denda sebesar 199 miliar rupiah terkait kebakaran hutan di Kalimantan Barat. Ironisnya, meskipun Kalimantan Barat merupakan salah satu penghasil CPO atau crude palm oil terbesar di Indonesia, Gubernur Kalbar saat itu, yaitu Sutar Miji,
menyatakan bahwa perkebunan sawit di daerah ini tidak berkontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan bahkan menjadi beban bagi pemerintah daerah. Provinsi Kalimantan Barat memiliki sumber lapangan usaha ekonomi yang paling berpengaruh, yaitu dalam mendongkrak pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Barat, adalah lapangan usaha sektor transportasi dan pergudangan sebesar 24,1%. Disusul oleh lapangan usaha jasa sebesar 13,61%. Bukan berarti bahwa lapangan usaha pertambangan dan penggalian tidak menyumbang apapun, berada pada persentase 2,43%, yang berada di posisi 10 teratas. Patut disyukuri Provinsi Kalimantan Barat menjadi salah satu daerah pertambangan bauksit terbesar Indonesia, yang mana pada Juni 2023, Presiden Joko Widodo pada rapat WTO World Trade Organization menyebutkan akan diberlakukannya pelarangan ekspor bauksit mentah. Yang mana ini menjadi salah satu kesempatan emas bagi pemerintah setempat untuk mendirikan tempat pencucian bauksit dan pengolahan lanjut bauksit menjadi aluminium. Kebijakan ini sebenarnya sudah diberlakukan sejak tahun 2020. Sehingga negara mendapatkan pemasukan dari seluruh bauksit yang telah dicuci dan menjadi bahan setengah jadi sebesar 268 triliun rupiah dan diperkirakan pada tahun ini akan tembus di angka 480 triliun rupiah. CNN 2022. Sebagai tujuan tempat usaha pertambangan, Gubernur Kalimantan Barat selaku pihak yang berwenang memberikan izin usaha pertambangan IUP diatur oleh UU 23 2013 tentang pemerintah daerah pasal 13 ayat 3 yang bunyinya, urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi. Hal tersebut juga dihubungkan dengan UU Pampal 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Pasal 37 huruf B, IUP diberikan oleh gubernur apabila wilayah izin usaha pertambangan IUP berada pada lintas wilayah kabupaten kota dalam satu provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati wali kota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), cadangan bauksit Indonesia mencapai sekitar 1,2 miliar ton, yang merupakan sekitar 4% dari total cadangan bauksit di dunia. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan cadangan bauksit terbesar ke-6 di dunia. Pada tahun 2019, produksi bauksit Indonesia tercatat sekitar 16 juta ton, dan salah satu penghasil bauksit terbesar di Indonesia berada di Provinsi Kalimantan Barat. Kalimantan Barat memiliki cadangan bauksit yang signifikan, dengan sekitar 66,77% dari total cadangan bauksit nasional berada di provinsi ini. Potensi bauksit di Kalimantan Barat tersebar di beberapa wilayah, termasuk Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, serta Kecamatan Kendawangan dan Sandai. Bauksit memiliki banyak kegunaan, salah satunya adalah untuk pembuatan aluminium, yang kini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari alat masak, kaleng makanan, rangka kendaraan, hingga bahan konstruksi. Sayangnya, bisnis pertambangan bauksit di Kalimantan Barat juga menghadapi banyak masalah. Gubernur sebelumnya, Sutarmidji, menyebutkan bahwa hampir semua perusahaan tambang yang beroperasi di wilayahnya tidak melakukan reklamasi atau penutupan lubang bekas galian. Dari 262 izin tambang yang beroperasi di Kalimantan Barat, hanya 2 yang melakukan reklamasi. Beberapa perusahaan besar yang menambang bauksit di Kalimantan Barat, antara lain Cita Mineral Investindo, Antang, Indika Energy, dan Harita Group. Data dari Suara Pemret Kalbar menyebutkan bahwa sebanyak 18 perusahaan pertambangan telah menyalahgunakan izin, dan sebagian besar beroperasi di Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang. PT Kendawangan Putra Lestari misalnya, terlibat dalam aktivitas pertambangan di kawasan hutan lindung di Sungai Tapah. Hasil investigasi relawan pemantau hutan Kalimantan bersama Silvagama menunjukkan bahwa PT Karya Utama Tambang Jaya di Kabupaten Ketapang terbukti melakukan aktivitas ilegal, termasuk penambangan bauksit di luar konsesi seluas 7,28 hektar. Pada tahun 2018, tim gabungan penegakan hukum dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Polda Kalimantan Barat menyita 7 ekskavator yang digunakan untuk pertambangan bauksit tanpa izin di hutan produksi. Menurut Sutarmidji, ketika dia masih berkuasa, meskipun penambangan bauksit di wilayahnya cukup besar, kontribusinya terhadap pendapatan daerah sangat minim. Setiap tahun, ada 4 perusahaan yang mengekspor sekitar 20 juta metrik ton hasil tambang bauksit, dengan nilai hasil tambang mencapai triliunan rupiah. Namun, yang masuk ke kas pemerintah daerah hanya sekitar 15 miliar rupiah. Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Biji Besi Indonesia mencatat bahwa sekitar 30 juta ton bauksit diekspor ke luar negeri, khususnya ke Tiongkok.
Hal ini disebabkan oleh belum adanya fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral smelter yang memadai di Indonesia. Presiden Joko Widodo saat masih berkuasa telah memerintahkan agar Indonesia menghentikan ekspor bauksit dan melakukan hilirisasi di dalam negeri. Jokowi bahkan menargetkan agar ekspor bauksit bisa dihentikan pada tahun 2022 dengan menyatakan, "Saya kira keberanian kita untuk menghentikan itu hasilnya kelihatan. Oleh sebab itu, kita akan lanjutkan dengan menghentikan bauksit, tembaga, timah, dan lainnya." Hilirisasi menjadi kunci dari kenaikan ekspor kita. Namun, rencana pemerintah untuk menghentikan ekspor bauksit dianggap belum tepat, karena hingga saat ini baru ada 2 smelter bauksit yang beroperasi di Indonesia. Beberapa smelter lainnya yang direncanakan masih terkendala berbagai masalah, yang mengakibatkan pembangunan menjadi terlambat atau bahkan mangkrak. Pada tahun 2023, direncanakan akan ada tambahan 9 smelter bauksit yang siap beroperasi. Selain bauksit, Kalimantan Barat juga dikenal dengan hasil alam lainnya, yaitu emas. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalimantan Barat, terdapat sekitar 1.000 hektar lahan yang rusak di sejumlah wilayah akibat penambangan emas ilegal. Salah satu nama yang tidak bisa dipisahkan dari aktivitas pertambangan ilegal di Kalimantan Barat adalah Anthony Suwandi alias Aliong, yang dikenal sebagai bos emas asal Singkawang. Aktivitas pertambangan ilegalnya dilaporkan tersebar di 10 kabupaten di Kalimantan Barat. Selain bisnis emas ilegal, Aliong juga memiliki bisnis pariwisata dan mendirikan koperasi simpan pinjam bernama Mitra Panca. Namun, beberapa sumber mengungkapkan bahwa Mitra Panca diduga merupakan sarana untuk pencucian uang dari hasil tambang ilegalnya. Celakanya Aliong ini hanya mendapatkan vonis 1 tahun 6 bulan dan denda 43,75 miliar karena kasus tindak pidana pencucian uang terkait aktivitas pertambangan ilegal di wilayah Singkawang dan Kabupaten Bengkayang. Yang terbaru adalah saat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama Bareskrim Polri menangkap seorang warga negara Cina berinisial EH karena diduga menambang biji emas secara ilegal di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. EH bersama sekelompok orang menambang emas dan sekaligus memproduksi emas batangan dalam bentuk ore bullion di dalam terowongan atau lubang galian di bawah tanah. Nilai kerugian akibat pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat mencapai 1,02 triliun rupiah. Kerugian tersebut berasal dari cadangan emas yang hilang sebanyak 774,27 kg dan perak sebanyak 937,7 kg. Dari hasil penyelidikan penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, terungkap bahwa volume batuan biji emas tergali sebanyak 2.687,4 meter kubik. Batuan ini berasal dari koridor antara wilayah izin usaha pertambangan 2 perusahaan emas, PT BRT dan PT SPM, yang saat ini belum memiliki persetujuan RKAB untuk produksi tahun 2024 hingga 2026. Dari uji sampel emas di lokasi pertambangan, hasil kandungan emas di lokasi tersebut memiliki kadar yang tinggi atau high grade. Sampel batuan mempunyai kandungan emas 136 gram per ton, sedangkan sampel batu tergiling mempunyai kandungan emas 337 gram per ton. Pelaku melakukan aksinya dengan memanfaatkan lubang tambang atau tunnel pada wilayah tambang yang berizin yang seharusnya dilakukan pemeliharaan, namun justru dimanfaatkan penambangannya secara ilegal. Setelah dilakukan pemurnian, hasil emas dibawa keluar dari terowongan tersebut dan kemudian dijual dalam bentuk ore atau bullion emas. Selain kasus tambang emas ilegal yang meluas, lubang-lubang tambang emas ilegal juga telah merenggut korban jiwa. Pada periode 2014 hingga 2022, setidaknya 38 orang dilaporkan tewas tertimbun tanah galian tambang di Desa Gua Boma, Kabupaten Bengkayang. Baru-baru ini, dilaporkan bahwa sedikitnya 20 pekerja yang sedang mendulang emas terjebak dalam longsor di Lembah Bawang, Kalimantan Barat. Selanjutnya, Kalimantan Barat tidak bisa lepas dari fenomena dinasti politik, terutama di kota Pontianak. Dua keluarga Gubernur Sutarmidji dan Ria Norsan memiliki keterkaitan yang kuat dalam politik daerah. Pada tahun 2019, suami istri Meiza Rakarinda dan Dita Damayanti Pratiwi maju sebagai calon anggota DPRD Kota Pontianak, meskipun keduanya tidak berhasil terpilih. Dita adalah anak perempuan dari Sutarmidji, sedangkan Meiza Rakarinda adalah menantu bekas gubernur tersebut. Tahun 2024, akhirnya Dita bisa menjadi anggota DPRD Kota Pontianak, sementara suaminya kembali gagal. Ria Norsan menjabat sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Barat periode 2018 hingga 2023. Sementara istrinya, Erlina Ria Norsan, menjabat sebagai Bupati Mempawah periode 2019 hingga 2024. Dan baru saja sukses terpilih kembali.
Anak mereka, Arif Renaldi, terpilih sebagai anggota DPRD Kalimantan Barat periode 2019 hingga 2024. Mantan Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis, yang menjabat dari 2008 hingga 2018, juga menancapkan pengaruh kepemimpinannya melalui anak-anaknya. Anak perempuannya, Caroline Margaret Natasa, menjabat sebagai Bupati Landak periode 2017 hingga 2022. Juga kemarin terpilih kembali untuk periode kedua. Sementara anak perempuannya yang lain, Angeline Fremalco, menjabat sebagai anggota DPRD Kalimantan Barat periode 2019 hingga 2024. Menantunya sendiri berhasil menjadi bupati di Kabupaten Kapuas Hulu dan baru saja terpilih kembali yaitu Franciscus Tiaan. Di Kabupaten Melawi, Panji menjabat sebagai Bupati Melawi periode 2016 hingga 2021. Anak Panji, Yesi Melania, berhasil terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024. Di Kapuas Hulu, Abang Tambul Husin menjabat sebagai Bupati Kapuas Hulu selama 2 periode dari tahun 2000 hingga 2010. Pada tahun 2019, Tambul mencoba peruntungannya dengan maju sebagai calon anggota DPR RI, namun gagal. Anak perempuannya, Nadia Pika Maisa, juga mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD Kapuas Hulu, tetapi tidak berhasil. Adiknya, Abang Muhammad Nasir, melanjutkan kepemimpinan sebagai Bupati Kapuas Hulu selama 2 periode dari tahun 2010 hingga 2021. Istri Abang Muhammad Nasir, Erlina Wati, kini menjabat sebagai anggota DPD RI hingga 2029. Fenomena dinasti politik ini menunjukkan bahwa pengaruh keluarga dalam politik di Kalimantan Barat masih sangat kuat. Meskipun dinasti politik tidak selalu negatif, celah untuk korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan tetap ada, dan seringkali terbukti. Kalimantan Barat, sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam, seharusnya bisa menjadi provinsi yang sejahtera. Namun, kenyataannya, provinsi ini masih menghadapi tantangan besar, termasuk masalah lingkungan dan sosial, yang seringkali diakibatkan oleh praktik-praktik politik yang tidak sehat. Dengan demikian, penting bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk terus mengawasi dan mendorong transparansi dalam pemerintahan, agar potensi Kalimantan Barat dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan seluruh masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan segelintir orang. Semoga Gubernur terpilih Rian Norsan dibantu wakilnya Krisantus Kristiawan dapat memanfaatkan peluang Kalimantan Barat, sekaligus mengantisipasi dampak negatif dari potensi luar biasa ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar. Jika ada yang kurang atau tidak tepat, bisa berdiskusi dengan Bang Arif Jah di kolom komentar. Wassalam kawan-kawanku semuanya. Adios amigos.